Ya, bayangin jika Anda punya uang sebesar 500.000 di dompet. Itu uang terakhir, nggak ada simpanan lain. Dan pilihan Anda cuma dua, dipakai untuk bertahan hidup seminggu atau buat nekat mulai usaha kecil-kecilan. Ya, kebanyakan orang akan main aman. Tapi ada satu orang, seorang petani di desa yang memilih jalan yang nggak biasa. Dengan uang 500.000 itu, ia menyewa sebidang kecil tanah kosong yang bahkan dulunya cuma dijadikan tempat buang rumput. Ya, beli bibit sayur seadanya dan mulai menanam tanpa alat modern, tanpa dukungan modal besar, hanya dengan tekad dan doa yang nggak pernah putus. Dan sekarang, setelah 2 tahun, dia jadi inspirasi petani di kampungnya. Penghasilannya jutaan rupiah per bulan. Sayurannya dikirim ke pasar-pasar besar. Dan semuanya berawal dari modal 500.000 rupiah. Ya, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana cerita kecil dari desa bisa jadi inspirasi besar buat banyak orang. Ya, hari ini saya mau ngajak Anda duduk sebentar. Tenangin hati, kita ngobrol santai. Karena yang akan saya ceritakan ini bukan dongeng, tapi kisah nyata dari seorang petani sayur yang hidupnya berubah. Bukan karena keajaiban, tapi karena niat yang tulus dan kerja keras yang konsisten. Ya, namanya Pak Warno. Usianya sudah 42 tahun. Tinggal di desa kecil di kaki gunung. Dulu dia hanya buruh tani, kerja di sawah orang, upahnya harian. Kadang 50.000 rupiah per hari, kadang nggak dibayar langsung. Ya, sampai suatu hari saat musim klik datang, kerja susah. Pak Warno punya uang terakhir cuma 500.000 di tangannya. Dan saat itu juga dia buat keputusan penting. Nggak mau terus jadi buruh, tapi mulai jadi petani di lahannya sendiri. Ya, lahan yang dipakai pun bukan lahan milik pribadi. Beliau sewa tanah kosong milik tetangga yang tidak terurus. Ukurannya cuman kurang lebih 100 meter persegi. Tanah yang keras, kering, dan banyak ilangan. Tapi Pak Warno melihat itu bukan sebagai hambatan. Dia lihat itu sebagai lahan masa depan. Ya, uangnya beliau bagi dengan sangat teliti. 100.000 untuk sewa lahan kecil selama 3 bulan. 150.000 untuk beli bibit sayur, bayam, kangkung, dan sawi. Sisanya 100.000 buat beli plastik bekas dan ember untuk menyiram. Dan ada lagi 150.000 untuk beli sekam, pupuk kandang, dan alat seadanya. Ya, tanpa mesin, tanpa traktor, semua dikerjakan manual. Cangkul, siram, bersihin rumput, semua dikerjakan sendiri. Dan satu lagi yang penting, waktu dan niat. Itu modal yang nggak bisa dinilai dengan uang. Ya, tiap hari jam 5 pagi, Pak Warno sudah di kebun. Kadang hujan, tetap datang. Kadang belum sarapan, tetap datang. Orang-orang sempat meremehkan. Sayur segitu doang, mau dijual kemana? Sudah tua masih saja, cari capek. Tapi Pak Warno senyum saja, karena dia tahu yang dia tanam bukan cuma sayur, tapi dia juga nanam harapan.
Tanaman pertama mulai tumbuh, hijau, segar, dan subur. Panen pertama, bayam dan kangkung dijual ke pasar desa. Hasilnya 280.000. Tidak besar, tapi cukup untuk jadi motivasi. Ya, hasil panen tidak beliau habiskan. Langsung diputar lagi untuk tambah bibit, sewa lahan tambahan, bikin pupuk organik, fermentasi sendiri, beli selang bekas untuk irigasi sederhana. Ya, beliau juga mulai belajar dari YouTube, nonton video tentang pertanian organik, cara merawat tanaman agar panennya tahan lama, dan bagaimana menyiasati lahan sempit untuk hasil yang maksimal. Ya, bulan ketiga, penghasilannya mulai stabil. Ada langganan tetap, sayurnya dikemas rapi, dibawa ke pasar 2 kali seminggu. Kadang tukang sayur datang langsung ke rumahnya. Ya, cerita Pak Warno mulai menyebar. Anak-anak muda desa mulai tertarik. Mereka bertanya, "Pak, gimana caranya biar bisa mulai kayak Bapak?" Kemudian Pak Warno nggak pelit ilmu. Beliau ajarkan dasar-dasarnya. Tanam dari bibit murah, rawat rutin, pakai pupuk organik, dan jangan lupa catat pengeluaran. Sekarang di kampung itu ada sekitar 12 petani muda yang ikut tanam sayur dengan konsep yang sama. Mereka membentuk kelompok tani kecil. Hasil panen mereka dikumpulkan dan dikirim ke pengepul kota. Ya, desa yang dulunya sepi aktivitas ekonomi kini mulai ramai. Bukan karena datang investor, tapi karena semangat dari orang kecil yang nggak mau berhenti menanam. Ya, saya pernah tanya, "Pak, kenapa Bapak nggak takut gagal di awal, padahal uangnya tinggal segitu?" Jawaban beliau cukup sederhana, tapi dalam. Saya nggak takut gagal, karena saya lebih takut kalau nggak nyoba sama sekali. Dan beliau lanjut bilang, banyak orang nunggu punya banyak baru memulai. Padahal jika niatnya kuat, 500.000 bisa jadi jalan rezeki. Nah, jadi teman-teman, sekarang coba lihat diri kita sendiri. Berapa banyak ide yang kita pendam karena takut modal kecil? Berapa banyak mimpi yang kita tunda karena belum ada fasilitas? Berapa banyak waktu terbuang hanya karena kita terlalu takut memulai? Jadi, kisah Pak Warno bukan untuk dibandingkan, tapi untuk jadi pengingat bahwa yang paling penting bukan berapa besar modal Anda, tapi seberapa besar kemauan Anda. Ya, tulis di kolom komentar, apa rencana kecil Anda tahun ini? Apa langkah pertama yang ingin Anda ambil? Walau masih serba terbatas. Yuk kita saling menguatkan. Karena dari komunitas kecil kayak gini, semangat besar bisa tumbuh. Ya, teman-teman, jangan remehkan langkah kecil. Jangan meremehkan petani, kuli, tukang, pedagang kecil. Mereka mungkin nggak viral, tapi merekalah yang menopang banyak roda kehidupan. Dan kalau hari ini Anda masih berjuang dari bawah, masih dihitung receh oleh orang lain, ingatlah, suatu saat usaha dan kesabaran Anda akan jadi cerita yang menginspirasi orang lain. Ya, jika Anda suka video ini, silakan like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Bantu sebarkan semangat dan kisah nyata dari desa ke seluruh Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah sederhana yang luar biasa menanti Anda di sini.
Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.